Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Brado, Bapak Andi Saputra Skor. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri 1 Brado. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi hebat SMK Negeri 1 Brado. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi yang cukup sejuk ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul melaksanakan salah satu pembiasaan yang baik, yaitu upacara bendera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan amanat masih berkaitan dengan bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Minggu lalu kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, baik melalui upacara maupun juga kegiatan-kegiatan yang lain, karnaval, lomba-lomba, dan lain-lain. Dari kegiatan ini saya ingin berpesan, mengingatkan kepada kita semua, tidak cuma kalian, bahwa apa yang bisa dan telah kita lakukan di minggu kemarin itu merupakan hasil dari jerih lelah dan pengorbanan para pendahulu kita, yaitu para pahlawan yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan, sehingga kita bisa merasakan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang merdeka, sebagai bangsa yang merdeka. Kalau saya mencoba membayangkan bagaimana perjuangan mereka ketika mereka merebut kemerdekaan, saya rasa tidak semudah dan tidak sesederhana seperti yang kita lakukan di pagi hari ini. Kita di pagi hari ini hanya berdiri tidak lebih dari 1 jam, memperhatikan, mengikuti kegiatan dengan hikmat, sementara para pahlawan yang dulu sudah berjuang, bisa jadi mereka berdiri tidak hanya 1 jam, 2 jam, bahkan berhari-hari. Kenapa? Karena mereka terlibat dalam medan pertempuran, lengah sedikit nyawa melayang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus meninggalkan orang-orang yang dicintai dan dikasihi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, saat ini mari kita meneladani perjuangan mereka. Ada 3 hal yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah tekad. Para pejuang memiliki tekad yang sangat kuat, keinginan, niat untuk berubah, untuk membawa perubahan tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya dan juga bagi bangsanya. Tekad yang begitu kuat
yang bahkan mengalahkan kenyamanan dan kepentingan pribadi. Saya masih ingat sekali ketika tahun 90-an, mungkin kalian belum lahir ya, itu ada salah satu film yang cukup terkenal di TV itu, judulnya Si Pitung. Itu di situ mengisahkan perjuangan salah seorang tokoh itu yang membela kebenaran. Tapi yang ingin saya soroti adalah ternyata itu settingnya adalah di masa penjajahan, masih di masa penjajahan. Ternyata banyak musuh dari bangsa kita itu bukan hanya penjajah, tapi justru bangsa sendiri yang egois, yang cari aman sendiri. Mereka berkomplot, mereka bahkan mendukung penjajah. Kenapa? Yang penting saya aman, keluarga saya aman. Tetapi banyak sekali tokoh-tokoh yang punya tekad yang kuat untuk membawa perubahan. Mereka sadar bisa jadi perubahan itu akan terjadi, kemerdekaan itu akan dirasakan bukan oleh mereka, tapi mereka punya tekad bahwa nanti keluargaku, nanti anak cucuku akan bisa merasakan kebahagiaan, akan bisa merasakan kemerdekaan dari para penjajah. Yang pertama adalah tekad, yang kedua adalah semangat. Dengan modal apa adanya. Kita tahu bahwa pada zaman dulu penjajah itu sudah memiliki peralatan yang canggih. Dari persenjataan, bangsa kita sudah kalah segala-galanya. Tapi satu hal yang tidak bisa dikalahkan adalah semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk memperjuangkan apa yang diyakini, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah perjuangan. Tekad, semangat itu diwujudkan dalam bentuk perjuangan, aksi nyata. Tidak hanya sekedar keinginan, tidak hanya sekedar angan-angan, tidak hanya sekedar harapan, tapi itu diwujudkan dalam aksi nyata. Dengan mereka mengangkat senjata, dengan mereka menggunakan apa yang mereka ada, mereka punya bambu runcing, apapun yang bisa mereka pergunakan untuk berjuang, mereka gunakan itu. Jadi saat ini saya ajak kalian semua untuk kita meneladani para pahlawan, untuk kita menjadi pahlawan-pahlawan pada masa ini. Pahlawan buat siapa? Yang pertama adalah pahlawan buat diri kita sendiri. Kalau kalian ingin kehidupan kalian menjadi lebih baik, maka kuatkan tekad, kobarkan semangat, dan terus berjuang. Saya tanya kepada seluruh siswa di sini, ada di antara kalian yang nanti ketika dewasa tidak ingin menikah, tidak ingin berkeluarga? Angkat tangan. Ada? Tidak ada ya? Oke. Berarti yang selanjutnya adalah silahkan kalian mulai untuk kalian kuatkan tekad dengan apa yang bisa kalian lakukan saat ini, yaitu belajar.
Untuk siapa? Pertama untuk diri kalian. Yang kedua untuk siapa? Tadi kan saya tanya, ada yang nggak mau menikah, nggak mau berkeluarga? Ya untuk nanti keluarga kalian kelak. Baik nanti yang akan menjadi kepala keluarga, yang akan berjuang menafkahi keluarga, maupun yang akan menjadi ibu rumah tangga, yang akan berjuang mendidik anak-anak dan keluarga. Lakukan itu. Mulai kapan? Mulai sekarang. Kalau menunggu nanti ketika kalian sudah lulus, sudah bekerja, sudah berumur 25 tahun, 30 tahun, atau bahkan sudah seumuran saya bilang terlambat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian bisa mencerna, kalian bisa meresapi, dan kalian ambil hal-hal yang bisa kalian kerjakan, yang bisa kalian perjuangkan saat ini dan saat yang akan datang. Sebelum saya tutup amanat ini, saya ingin membagikan satu, saya tidak pandai berpantun, jadi saya tidak berpantun, tapi saya mau mengutip salah satu tulisan yang ada di belakang Pak Truk gitu. Karena saya tiap hari laju 40 kilo dari sini gitu kan. Jadi tiap hari itu pasti ketemu dengan truk, pasti di belakang truk. Jadi sering lihat tulisan-tulisan yang cukup menarik. Nah, salah satu tulisan yang menarik gitu kan. Sayangnya saya tidak sempat memfoto karena saya berkendara pakai motor, jadi nggak bisa ngambil HP terus foto. Tapi saya baca baik-baik dan saya hafalkan. Tulisannya seperti ini. Punya niat, pasti akan cari jalan. Tanpa niat, pasti akan cari alasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.